Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini di channel My Name is Dani. Today we are going to learn about how to use an and this. Oke everyone, hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan prefix atau imbuhan an dan this dalam kalimat. Oke, sebelum kita lanjut ke bahasan, jangan lupa subscribe to my channel, klik like, comment, dan share video apabila videonya berguna bagi yang lain. Oke everyone. Di sini hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan prefix atau imbuhan an dan this pada kalimat. Ya, everyone, apabila sebuah kalimat pada awalnya ditambahkan prefix an atau this, maka yang awalnya bermakna positif, maka otomatis bila ditambahkan dengan imbuhan an dan this, maka otomatis maknanya akan berubah menjadi negatif semua, everyone. Seperti itu. Dan ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh dalam kalimat yang mana penggunaan dan an dan this ini diterapkan dalam kalimatnya. Seperti ini misalkan able itu bermakna bisa. Nah, kalau kita menambahkan prefix an di awal kalimat atau prefix this di awal kalimat, maka otomatis maknanya akan berubah menjadi negatif, menjadi tidak bisa. Asalnya bisa menjadi tidak bisa. Seperti able tambah unable jadi unable, disable jadi tidak suka, tidak bisa, asalnya bisa jadi tidak bisa karena dengan menambahkan prefix an di awal kalimat atau prefix this di awal kalimat. Contohnya seperti ini, able, unable. Contoh kalimatnya seperti ini, they said because they are unable to log into their account. Mereka bersedih karena mereka tidak bisa login ke akun mereka. Nah, di sini yang pertamanya adalah able, itu mampu, sekarang jadi tidak bisa ya. Tidak mampu jadi tidak bisa ya. Karena penggunaan prefix di awal kalimat tadi ya, jadi unable. Contoh berikutnya seperti happy, happy bahagia. Terus kita tambahkan prefix an di awal kalimat jadi unhappy. Maknanya berubah ya, jadi tidak bahagia, unable. Happy, unhappy, jadi tidak bahagia. Contoh kalimatnya seperti ini, they are unhappy just because their lovely team is lost. Nah, seperti itu, jadi mereka tidak bahagia karena tim kesayangan mereka kalah dalam pertandingan ya. They are unhappy just because their lovely team is lost. Contoh berikutnya seperti interesting. Interesting itu adalah menarik ya, interesting, menarik. Lalu kita tambahkan prefix an di awal kalimat, jadi maknanya berubah menjadi tidak menarik. Uninteresting, interesting plus uninteresting. Menarik jadi tidak menarik. Contohnya seperti ini dalam kalimat, it is uninteresting, I won't watch the movie. Jadi ini tidak menarik, saya tidak akan menonton film ini ya. Contoh berikutnya seperti real. Real itu nyata. Lalu kita tambahkan imbuhan an di awal kalimat atau prefix an di awal kalimat jadi unreal, tidak nyata. Contohnya seperti I don't know, it look unreal to me. Saya tidak tahu, ini sepertinya tidak nyata bagi saya. Real, unreal. Terus contoh berikutnya seperti comfortable, nyaman. Lalu kita tambahkan prefix an di awal kalimat jadi uncomfortable, jadi tidak nyaman. Contohnya seperti Debbie looking uncomfortable, her clothes is little bit tight. Jadi si Debbie ini kelihatan tidak nyaman karena bajunya kelihatan sepertinya agak seret ya, agak kekecilan gitu ya. Jadi tidak nyaman, asalnya nyaman jadi tidak nyaman. Comfortable, uncomfortable. Lalu contoh berikutnya seperti friendly. Friendly itu adalah bersahabat ya, bersahabat, unfriendly. Jadi unfriendly, friendly bersahabat.
lalu kita tambahkan un di awal kalimat jadi unfriendly, jadi tidak bersahabat. Contohnya seperti ini. The waiter is unfriendly. I won't come to this restaurant ever again. Jadi pelayan di sini tidak bersahabat ya, tidak bersahabat. Jadi judes-judes, jutek-jutek. Jadi saya tidak akan datang lagi ke restoran ini, seperti itu contoh kalimatnya. Lalu dengan prefix ya, tadi contoh-contoh yang menggunakan prefix un. Bagaimana dengan contoh yang mengenai prefix this di awal kalimat? Sama ya, jadi maknanya akan berubah menjadi negatif semuanya, baik yang menggunakan un, baik yang menggunakan this juga. Contoh yang menggunakan this di awal kalimat seperti like, suka. Kita menambahkan prefix this di awal kalimat jadi dislike. Maknanya berubah menjadi tidak suka, dislike. Contohnya, they dislike with this football team. Mereka tidak menyukai tim sepak bola itu. Ya. Contoh berikutnya seperti charge, jadi discharge. Ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Michael was discharged from the army 3 days ago due to his mental state. Si Michael itu telah dibebas tugaskan dari kemiliterannya karena ada gangguan dari mentalnya ya, mentalnya mungkin terganggu, maka dibebas tugaskan. Seperti discharge, asalnya charge jadi discharge. Terus able di sini adalah kemampuan ya, able bisa atau kemampuan. Tidak mampu jadi disable karena ditambahkan this di awal kalimat. Disable, tidak memiliki kemampuan. Asalnya mampu jadi tidak mampu. Contohnya seperti ini. Dujlang disabled to write because he injured his fingers badly. Ya. Jadi si Dujlang ini tidak bisa menulis lagi karena dia terluka jarinya. Ya, terluka sangat terluka ya. Disabled badly, fingers badly ya. He's injured his finger badly. Terluka berat begitu ya. Jadi tidak bisa digunakan lagi jarinya untuk menulis. Ya asalnya bisa, tetapi karena dia terluka berat tadi, jadi tidak bisa digunakan lagi jarinya. Disable. Ya. Terus agree. Setuju. Lalu kita tambahkan prefix this di awal kalimat jadi disagree. Jadi tidak setuju. Ya. Contoh kalimatnya seperti Dujlang disagree about the water policy. Jadi si Dujlang tidak setuju dengan peraturan yang mengatur tentang air itu ya. Jadi tidak setuju, asalnya setuju jadi disagree, jadi tidak setuju. Everyone sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai penggunaan prefix un dan di sini ya. Belum ada aturan yang baku sampai saat ini. Ini lebih ke kebiasaan saja, jadi kita lihat yang mana yang pantas digunakan atau yang tidak, seperti itu saja. Karena sampai detik ini belum ada aturan yang baku yang mengatur mengenai prefix un dan this dalam kalimat. Juga untuk tambahan seperti ini ya, penggunaan un dan this ini kita bisa terapkan dalam sebuah kalimat seperti ini. Contohnya unsubscribe dan disubscribe ya. Ini banyak terjadi di per-YouTubean ya, yang mana banyak sering mengeluh asalnya berlangganan subscribe lalu tiba-tiba unsub ya. Unsub itu unsubscribe seperti itu ya. Jadi penggunaan yang tepat dalam kalimat ini adalah jadi kalau unsubscribe itu sebelumnya dia pernah berlangganan ya, tetapi sekarang sudah tidak berlangganan lagi. Kalau disubscribe itu emang dari awal dia belum pernah berlangganan sama sekali. Contoh yang lain, unlike sama dislike. Kalau unlike sebelumnya dia pernah menyukai ya, unlike sebelumnya pernah menyukai tapi sekarang sudah tidak menyukai lagi, berhenti begitu. Atau kalau misalkan dislike, kalau dislike bedanya itu dari awal emang dia belum pernah menyukai sama sekali. Oke ya, bisa dimengerti ya perbedaan antara un dan dis dalam penempatan dalam kalimat. Sekali lagi, kalau unsubscribe sebelumnya pernah berlangganan tapi sekarang telah berhenti.
kalau subscribe dari awal belum pernah berlangganan sama sekali. Unlike pernah menyukai, kalau dislike belum pernah menyukai sama sekali. Begitu everyone, perbedaan antara un dan dis dalam penggunaan dalam kalimat. Oke everyone, mungkin pembahasan kita mengenai imbuhan un dan dis cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe teman-teman channel, klik like, comment, dan share this video apabila ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.